Shalom Sobat BMTV yang ada dimanapun berada, puji nama Tuhan. Kali ini kembali lagi bersama saya dengan Dwinur. Kita akan mulai lagi dengan podcast 8 Nilai Pergerakan. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah ada banyak podcast, gitu kan, ada banyak podcast. Kali ini podcast kita akan membahas tentang purity, tetapi tentang hal kekudusan. Dan saya sudah ada dua narasumber yang luar biasa sekali. Ada Mas Yusak Ferianto. Halo Mas Yusak Ferianto. Halo. Ya, ada Mbak Arinda Diah Hapsari. Halo Mbak Arinda. Halo. Ya, di tengah kesibukan yang ada gitu kan. Tapi hari ini, siang hari ini, saya mau ngobrol bareng dengan dua orang narasumber kita tentang purity, tapi soal kekudusan gitu kan. Mbak Arinda dan Mas Ferry gitu kan. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol tentang purity ya. Siap sedia setiap saat ya. Nah, ini berat. Ini berat ya. Saya juga merasa berat. Berat badan tapi. Berat badan naik ya. Berat badan naik gitu kan. Mas Ferry, di kehidupan kita gitu kan ya. Maksudnya kehidupan kerohanian kita sebagai anak Tuhan, kita dituntut untuk lebih lagi menjaga kekudusan gitu kan. Lebih lagi kita istilahnya mematikan kedagingan dan memperkuat roh gitu kan. Nah, dari menurut sudut pandang Mas Ferry gitu kan. Nanti saya juga akan tanya sama Mbak Arinda, tapi saya ingin Mas Ferry membuka gitu kan. Kekudusan itu seperti apa sih Mas sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Mas Ferry sendiri? Wah, ini yang tadi saya bilang berat tadi. Kudus itu gimana ya? Kalau saya pribadi ya, kudus itu orang yang tidak macam-macam sih. Maksudnya, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol ya, sebelumnya. Kudusan itu kita nggak bisa kudus, karena pada dasarnya kita itu adalah manusia berdosa. Yang punya kekudusan itu adalah Tuhan sendiri. Nah, dan ketika kita dekat sama Tuhan, otomatis kita akan berjalan menuju ke kekudusan yang Tuhan maksud. Seperti itu. Tapi kalau kita ngomong aku orang kudus, itu sesuatu hal yang perlu dipertanyakan malahan. Karena begitu kita ngomong tentang kudus, kamu itu orang berdosa, kita itu orang berdosa. Kekudusan itu udah hilang dari hidup kita. Tapi ketika kita kenal Tuhan, kekudusan itu pasti akan berjalan. Kayak beberapa tahun yang lalu, awal-awal saya bergereja di gereja saya yang sekarang, itu ada pengajaran namanya pemahaman Alkitab, ya, SOM, ya. Itu ada kelas yang namanya salvation. Jadi keselamatan itu progresif, jadi berjalan terus. Begitu juga dengan kekudusan kita itu akan berjalan terus. Kita nggak bisa ngomong, kita hari ini kita berbuat dosa, besok kita kenal Tuhan, kita langsung 100% kudus, itu juga nggak bisa. Karena kekudusan itu pasti berjalan. Mau nggak mau kita hal sesimpel kita di jalan kita tidak menghormati orang, kita melanggar rambu lalu lintas saja itu udah hati kita udah nggak kudus gitu loh. Kalau kita ngomong purity ya, hati kita udah merasakan tidak damai sejahtera gitu. Nah, kalau dulu waktu saya masih anak-anak ya, masih anak-anak gitu, saya pernah punya niat, ini jangan ditiru ya. Waktu saya SMP sih, waktu saya SMP sama teman-teman saya kan, itu SMP kan waktu-waktunya saya mencoba kehidupan yang agak nakal sedikit gitu ya. Saya tuh mencoba untuk nyuri mentok. Tahu nyuri mentok ya? Enggak. Saya diajak teman saya sih sebenarnya, yang punya ide bukan saya, teman saya. Bro, itu ada apa? Ada anak mentok. Mentok itu bahasa Indonesianya apa ya? Apa bahasa Indonesia mentok? Itik ya? Itik. Ya, itik ya. Itu ada anak itik itu. Itiknya banyak, anaknya banyak itu. Yuk diambil satu yuk, atau dua yuk. Teman saya ngambil, saya cuma di atas sepeda. Dulu kan jarang-jarang orang punya motor ya. Di atas sepeda gitu, teman saya ngambil. Tapi di situ saya merasakan hati saya itu tidak karu-karuan gitu loh. Padahal di situ nggak ada yang melihat, tempatnya sepi gitu. Tapi waktu melakukan itu, ada yang melakukan bukan saya, tapi teman saya cuma di atas sepeda gitu.
tapi hati saya itu enggak karu-karuan. Hati saya enggak karu-karuan. Itu karena apa? Ya karena kalau kita kenal Tuhan, kita di dalam Tuhan, otomatis roh Tuhan itu kan yang ada dalam kita, benar ya. Dia yang akan selalu mengingatkan kita. Kalau dulu waktu zaman retreat itu namanya ada hati nurani, itu yang selalu alarm. Itu sebagai alarm. Itu akan bunyi. Kayak kalau Ultraman itu di sini ada tombolnya, titit 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 ya gitu. Itu tombolnya bunyi gitu loh. Kenapa saya ngomong Ultraman? Karena saya setiap hari nemeni anak saya nonton Ultraman ya. Jadi di dada ini selalu titit titit. Kenapa? Ini aware, kita harus waspada. Ini ada sesuatu hal yang melenceng gitu. Ini yang akan merusak kekudusan kita. Seperti itu. Itu yang apa namanya? Ya menurut saya kekudusan itu ya sesuatu yang kita nggak punya saat ini kan kita sudah jatuh dalam dosa, kekudusan kita sudah hilang. Yang punya kekudusan itu hanya Tuhan dan akhirnya ya ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita mulai kenal Tuhan, ketika kita berusaha mengenal Tuhan lebih, di situ kita akan mendapatkan apa itu yang dinamakan kekudusan. Kalau itu menurut saya pribadi ya, seperti itu. Itu kalau menurut saya Mbak Wi. Ya, luar biasa ya yang dikemukakan Mas Ferry. Saya setuju banget tentang hal kekudusan dan hati nurani yang berdetak ketika kita mulai katakanlah mulai mau melakukan sesuatu yang tidak benar dan Tuhan tidak suruh. Saya tertarik tadi ketika Mas Ferry ngomong, ketika kita ngomong aku udah kudus kok, itu berarti kita sudah sombong gitu kan ya. Berarti kan kita sudah tidak purity lagi gitu kan. Berarti kita sudah tidak benar lagi juga gitu ya. Kalau dari menurut Mbak Arinda sendiri gitu kan, kekudusan itu seperti apa? Boleh melengkapi apa yang Mas Ferry kemukakan tadi? Ya, saya setuju sekali dengan tadi manggilnya apa nih, Mas apa Pak ya, Mas Ferry. Adik aja. Ya kelihatan masih seumuran gitu loh. Iya, setuju dengan apa yang tadi di share dari Mas Ferry tentang kekudusan. Jadi memang ya kita memang manusia itu memang penuh dosa gitu ya. Kita tidak memiliki kekudusan itu dan saya setuju sekali dengan kekudusan itu ketika kita mengejar Tuhan setiap hari, kita selalu berjalan bersama Tuhan, ya kita selalu mengikuti apa yang Tuhan mau, tentunya menjadikan Tuhan itu penguasa tunggal dalam hidup kita, itu membuat kita yang berdosa ini, kita yang kotor ini terimportasi oleh kekudusan yang Tuhan miliki itu loh. Jadi kekudusan yang Tuhan miliki itu terimpartasi dalam hidup kita sehingga kita semakin mengerti atau kita semakin mengenal apa sih itu kekudusan, apa sih itu hati nurani yang murni. Kita akan semakin mengerti itu karena kita semakin tepat mengikuti apa yang Tuhan mau. Tentunya kalau kita tepat mengikuti apa yang Tuhan mau, itu pasti bukan sesuatu yang jahat, ya kan? Itu pasti bukan sesuatu yang merugikan, tapi kita akan menemukan damai sejahtera. Tadi Mas Ferry sempat bahas itu ketika kita melakukan dosa, padahal tadi nemenin nyuri. Nemenin nyuri. Persekongkolan gitu. Tiba-tiba hatinya tuh enggak enak, enggak damai sejahtera ya. Ya memang itu melakukan yang tidak tepat kan, melenceng gitu ya, melakukan yang tidak tepat, makanya tidak menemukan ada damai sejahtera di sana. Nah, semakin kita berjalan bersama Tuhan, semakin kita ya membenturkan hidup kita dengan pribadi Tuhan, itu akan semakin hari yaitu kita akan semakin mengerti hatinya, yang membuat kita tidak berani macam-macam itu tadi, yang membuat kita tidak bosan dengan dosa, sudah tidak mau mengikuti ya, sudah tidak mau aneh-aneh lagi ya, karena tahu pribadi Tuhan itu kudus gitu loh. Tapi kan kenapa kok kita sulit sekali untuk tidak berbuat dosa ya, atau sulit untuk menjaga kekudusan karena ya dari kita sendiri kita belum mengenal pribadi Allah yang kudus itu, sehingga kita merasa ya oke lah ya hidup sewajarnya saja ya, karena
belum mengenal secara pribadi siapa itu Tuhan yang kudus. Ya itu dari saya, Kak Ya, Dinur. kalau dari Mbak Rinda kemukakan tadi, boleh saya simpulkan, misal gini, kalau kita dekat-dekatan dengan Tuhan nih, kita yang banyak dosa ini akan harusnya semakin luntur dari dosa gitu ya. Maksudnya Tuhan itu kan kudus. Tuhan itu kan ibarat kata kalau saya boleh, Tuhan itu kayak terang gitu kan. Semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita itu tahu salah kita, dosa kita, dan semakin kita ngerti kita harus berbuat benar seperti apa gitu ya. Mungkin Mas Ferry. Ya, betul, Mbak. Iya. Jadi kalau kalau saya ya dari tadi yang Mbak Wi katakan tadi, kayak apa? Yaitu kalau kita tahu dosa kita, kalau kita dalam Tuhan ya, kita Tuhan yang mengingatkan, kita nggak akan jadi minder. Maksudnya kita nggak akan jadi tertuduh, tapi kita akan menjadi orang yang introspeksi dan kita bertobat. Kecuali kalau dosa itu yang mengingatkan si jahat, kita akan semakin tertuduh, bahkan hidup kita malah semakin jatuh dalam dosa itu sendiri. Wah, saya jadi inget sih. Maksudnya gini, kalau Mas Ferry tadi kemukakan bahwa kalau kita melakukan dosa, hidup kita itu tertuduh dan dituduh si jahat. Sampai kita nggak bisa katakanlah bergerak maju ya Mas Ferry ya, untuk melakukan sesuatu yang besar gitu ya. Kayak Betul. misal mau diundang khotbah kemana, tapi tiba-tiba kita melakukan dosa apa gitu dan iblis nuduh kita, kamu aja nggak suci, gitu ya, kamu aja nggak gitu ya Mas Ferry ya. Pernah nggak sih? Iya, betul. Apakah kalian pernah ngalami hal seperti itu, gitu kan? Pernah nggak merasa tertuduh? Kalau saya pribadi sih ya, gitu ya, pernah ngalamin kayak gitu sih. Kalau saya sendiri pribadi terkadang itu, kalau saya melakukan perkataan tapi ada orang yang responnya nggak baik, maksudnya responnya kayak perkataan saya kurang menyenangkan gitu aja, saya udah merasa tertuduh. Maksudnya, saya udah kok membuat orang itu jadi nggak nyaman. Sesimpel itu aja. Kalau saya merasakan sendiri gitu. Tapi itu saya nggak pernah ngomong sama orang sih, tapi saya langsung, kenapa ya kok orang ini kok seperti ini gitu. Sekecil misalkan perkataan, sangat tadi kita ngobrol di awal dari, wah tambah berat ini Mbak Wi itu misalkan, tapi Mbak Wi responnya kurang baik gitu kan, saya menjadi nggak nyaman dengan hidup saya sendiri gitu. Itu kan salah satu tertuduh ya, perkataan sama menyakiti gitu, seperti itu. Tapi kalau itu istilahnya apa ya, itu yang dinamakan tertuduh. Dari hal sesimpel seperti itu bisa menjadikan kita menjadi tertuduh. Kalau kita itu bukan dari Tuhan, pasti kita akan semakin besar jauh. Jadi kayak harus koreksi ya, begitu ya, maksudnya sampai tertuduh gitu ya, paling nggak kita jadi koreksi diri pribadi gitu ya. Ada Mbak Rinda sendiri gimana Mbak Rinda? Ya, ngomong tentang tertuduh ya, dulu pernah sih ada kejadian gitu ya, kayak saya bersentuhan dengan banyak anak-anak sekolah ya, yang kadang setiap hari itu mereka cerita kesalahan atau dosa tuh dari A sampai Z gitu loh, dan pasti ada salah satu dari dosa itu yang saya pernah lakukan gitu. Dan kalau itu belum selesai, kalau saya belum mengalami pertobatan, saya dulu pernah, aku pernah gagal di sini gitu loh. Aku pernah gagal dalam hal ini itulah, dalam situasi ini aku pernah gagal, dan jadi kayak tertuduh gitu kalau mau kasih nasihat mungkin atau mengarahkan anak ini waktu mentoring seperti itu, jadi tertuduh karena aku gagal di sini, berarti aku enggak bagus di sini itu loh, di sisi ini aku enggak bagus. Nah, itu yang sering sering datang kayak ya itu kayak ketakutan yang sering datang. Nanti kalau aku salah ngomongnya, anak ini juga akan salah gitu mengambil keputusan, dan itu yang membuat saya jadi ketakutan ya, jadi takut untuk buat keputusan, mengarahkan anak ini karena merasa bahwa saya pernah gagal di situ. Tapi ketika kita benturkan lagi ya, kita benturkan bukan berlarut-larut dengan rasa bersalah atau dengan aku ini gagal di sisi ini, kegagalan yang lama ya.
terus berlarut di sana ya tidak akan sembuh gitu loh. Tapi saya kembalikan itu sama pribadi Tuhan, ya bertobat gitu kan. Bertobat, Tuhan ini salahku gitu kan. Ini hal yang pernah aku lakukan. Jadi Tuhan tolong bantu aku ya, intinya bantu aku selesaikan, tidak ada tuduhan-tuduhan lagi, dan saya percaya setelah itu pasti Tuhan juga akan bekerja dalam hidup kita. Dan ya itu pengalaman yang pernah saya alami Mbak Dwinur waktu tentang hal kekudusan dan apa tadi tuduhan ya, kita bahas tentang tuduhan itu juga. Ya, yang jelas kalau misalnya ya, saya percaya setiap orang pasti tidak ada yang luput dari dosa, gitu kan. Maksudnya setiap orang pasti melakukan kesalahan, entah sengaja atau tidak. Tapi bagaimana respon kita untuk koreksi dan bagaimana respon kita untuk bertobat setiap hari, benar nggak sih? Kayak gitu ya. Kayak apa namanya itu yang membuat seseorang ya bukan melunturkan dosa ya, tapi mengekang diri untuk tidak tertarik dengan yang dikemukakan Mbak Arinda tadi sih. Maksudnya ada banyak orang di luar sana, bahkan anak muda gitu kan, anak muda ketika beberapa waktu ini atau hari-hari ini sedang terjadi, ada banyak case atau masalah yang mereka alami gitu ya, apalagi untuk menjaga kemurnian hati, kekudusan seperti ini. Kalau sudut pandang Mbak Arinda sendiri gitu ya. Terus saya belibet nih. Sudut pandang Mbak Arinda sendiri. Anak-anak muda zaman sekarang itu seperti apa sih sebenarnya? Waduh, ya bisa lama ini. Kalau ngomong tentang anak muda ya, karena ya saya masih muda ya, pernah juga mengalami kenakalan remaja itu, dan menurut saya ya, karena banyak bersentuhan juga dengan anak-anak, hari-hari ini tuh sedang apa ya, kita sedang berbenturan dengan sesuatu yang terlihat baik, sesuatu yang terlihat itu benar, tetapi itu tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau. Jadi ada banyak pergumulan lah tentang gaya hidup, tentang tren. Anak-anak muda kan biasanya mengejar itu gitu ya, mengejar follower ya. Kalau di sosial media itu kan yang mereka kejar itu berapa orang sih yang nge-like fotoku, berapa orang sih yang follow Instagramku gitu ya, semisal. Nah, itu membuat kita jadi apa ya, kayak melakukan berbagai cara untuk mendapatkan itu, dan kadang caranya itu yang salah gitu loh. Walaupun itu kan gaya hidup gitu ya. Banyak orang yang ngomong itu wajar karena itu gaya hidup generasi milenial, itu gaya hidup anak muda zaman sekarang gitu ya. Tetapi kalau kita mendapatkan itu dengan cara yang tidak berkenan, sesuai dengan tidak tepat seperti apa yang Tuhan mau, itu pun juga bagi saya ya hati nurani kita semakin apa ya, semakin tumpul gitu loh. Kita enggak melihat mana celahnya gitu loh ketika melakukan gaya hidup lah, itu yang berbahaya sebenarnya. Itu yang berbahaya karena kayak mulus gitu ya masuknya. Kayak jadi kalau kita pelayanan kita hanya mengejar dilihat orang gitu ya, atau karena itu terbawa ya, jadi di sosmed pun kita mengejar follower, begitupun nanti ketika kita melayani ataupun mengerjakan sesuatu tuh ingin dilihat oleh banyak orang. Lah itu kan yang bagi saya miss di sana gitu loh, respon hati yang tidak tepat gitu kan, ketika kita melayani atau ketika kita bahkan bersosial media pun kita juga harus punya sikap hati yang benar. Nah, itu yang hari-hari ini tuh menurut saya sedang terjadi ya, karena kita di rumah aja ya, kita enggak kemana-mana, bahkan sekolah saja online. Berarti kan semua anak-anak muda itu mengekspresikan dirinya itu kan lewat sosial media. Nah, itu yang kadang kayak bertubrukan gitu loh, antara wajar yang dikatakan oleh dunia dan tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi kayak ada apa sih, kayak peperangan gitu ya terjadi di sana. Karena tadi kan Mas Ferry ngomong waktu kita ngobrol-ngobrol sebelum ini ya, Mas Ferry kan sempat ngomong ya kalau
satu kali berdosa, kalau itu tidak terbuka, tidak diselesaikan, itu akan menimbulkan dosa-dosa yang lain gitu loh. Kalau ditutupi akan menutupi dosa-dosa yang lain. Nah, itu kan kalau kalau sekali kita tidak terbuka di sana, tidak belajar untuk minta Roh Kudus untuk selidiki hati kita setiap harinya, yang tadi bertobat setiap hari, itu kan semakin hari akan semakin melenceng gitu loh. Dari awalnya cuma simple bersosial media, tetapi kalau kita tidak melakukan itu dengan ketepatan yang dari Tuhan, itu akan menimbulkan dosa-dosa yang lain gitu loh. Terutama ini dosa yang sorry ya, ini kayak tidak terlihat gitu loh. Kayak kalau kita mencuri itu kan terlihat, ya mencuri mentok tadi. Ini bagi saya lucu ya, mencuri mentok. Teman saya tuh ada yang mencuri sanyo ya, waktu kecilnya ya. Kalau saya masih mencuri snack lah ya di warung itu, kalau enggak ada bu beli ya, enggak ada yang menanggapi, saya ambil aja snacknya. Itu mencuri ya. Kadang kan sesuatu yang terlihat gitu loh. Berkata kasar itu kan bisa didengar, tapi ini kan sikap hati lah ini loh. Kita ndak bisa menyelidiki itu sendiri. Oh ini hatiku ndak benar atau apa, kita butuh butuh Roh Kudus yang untuk mengingatkan hati nurani itu tadi, Tuhan untuk mengingatkan kita, oh ini udah mulai melenceng ini ya, udah mulai salah ini. Nah, itu akan kembali lagi ke track yang benar. Ya itu sih Mbak Dwi Nur yang mungkin dari anak-anak muda ya. Jadi itu sajalah. Berbicara tentang masalah tadi dosa, saya sempat Mas Ferry tadi sempat videonya hilang dan muncul foto pernikahan nih. Saya jadi ingat gitu. Mas Ferry kan sudah menikah gitu kan. Maksudnya ini case yang berbeda lagi dengan yang Mbak Rinda lakukan tadi, tapi juga masih menyangkut anak muda dan tentang hubungan gitu kan ya. Maksudnya anak muda kan seringkali jatuh di dalam hal ini, gitu kan? Apalagi menjaga kekudusan di hubungan. Nah, dari sesepuh kita ini yang ada di sini, gitu. Ya Mas Ferry kan lebih ya dari kita lah, dewasa dari kita gitu. Saya sebenarnya pengen belajar gitu. Kita ya pengen belajar ya Mbak Rinda ya. Sudah siap semua berarti. Iya. Nah, kan belajar dulu boleh. Nah, dari Mas Ferry sendiri, seperti apa ya Mas ya? Yang mana ini? Ya, tentang anak muda dengan hubungan dan menjaga kekudusan sendiri gitu. Kalau saya ya susah itu menjaga, maksudnya gimana ya? Menjaga kekudusan dengan hubungan gitu sangat susah, apalagi kalau kita sudah tahap berpacaran, mulai berpacaran itu akan sangat susah ketika tidak ada kontrol. Nah, sebelum kita jauh ke sana kan kita harus memulai semuanya itu kan dengan benar ya. Kalau dulu pengalaman saya pribadi sih ini ya, boleh ya cerita pengalaman ya? Boleh, dipersilakan. Kalau saya itu ya jujur aja, saya orang yang tidak pernah ditolak cewek. Gini-gini, saya nembak cewek itu nggak pernah ditolak. Puji Tuhan. Oh, luar biasa sekali, Bos. Dan saya pernah ditembak cewek juga. Waduh. Ternyata Bapak satu ini luar biasa sekali. Dan siapa tahu yang nembak saya itu anak Eva saya. Oh. Saya pusing waktu itu. Oh, saya sudah sendiri. Okay. Umur saya sudah waktu itu 26 atau 27. Anak ini masih SMP. Kelas 2. Sudah lama ya, 2002. 2002, Arinda dah lahir. Iya, sudah. 2002 SD. Oh ya, 2002 itu waktu saya SMA itu saya suka sama cewek gitu. Tapi kan waktu itu saya kita belum ada pelayanan yang seperti yang saat ini kita
ada saat ini wadah kita saat ini kan belum ada. Kemudian ya itu tragedi pacar saya, ya Tuhan lebih sayang dia daripada saya lebih sayang sama dia gitu. Intinya dia meninggal waktu masih muda, waktu kita kelas 3 SMA gitu. Habis persiapan ujian, mau ujian, dia ujian sama Tuhan langsung. Waduh, so sweet sekali nih ceritanya. Iya, so sweet ya. Oh. Tapi di situ saya sama pacaran sama orang ini saya juga nggak pernah macam-macam karena saya juga ya nggak pernah berpikiran macam-macam gitu loh waktu itu. Nah habis itu ada tragedi ya toh. Saya suka sama satu orang gitu. Tapi karena waktu itu kita udah mulai pelayanan dulu, namanya masih Firehouse gitu, awal-awal Firehouse dulu. Saya suka sama seseorang, saya nggak usah sebut nama di sini ya. Berarti tidak jadi sensor. Ya, saya suka, tapi saya memulai itu dengan satu hal yang salah. Itu yang membuat saya tidak damai sejahtera. Ya kita jalan 3 bulan kalau nggak salah. Akhirnya kita break. Kita break aja. Kalau emang Tuhan yang Tuhan mau pasti nanti kita akan jadian lagi seperti itu. Ya tapi selama itu saya nggak pernah, hampir 8-9 tahun saya juga nggak pernah suka sama cewek. Tapi suatu kali, nah ini saya nggak mau mengulang kesalahan yang sama gitu loh. Ketika waktu itu harus ditanamkan nilai-nilai, kita harus jujur, kita harus istilahnya apapun yang akan kita ambil itu kita harus jujur. Karena mentor saya kan Pak Henry ya, waktu itu tahun berapa? Saya ingat-ingat dulu. Tahun 2000, saya nikah tahun 2015, berarti tahun 2012. Saya itu pertengahan tahun tuh saya mulai suka sama seorang cewek yang sekarang jadi istri saya sih. Saya suka sama dia, tak selidiki, gini, itu gini tak selidiki. Tapi sebenarnya saya sukanya udah beberapa waktu. Ya waktu itu kan belum waktunya gitu ya. Saya selidiki, saya doakan dulu orang ini. Ternyata dia udah punya pacar kelihatannya. Tapi doa saya waktu itu agak jahat ya. Saya agak jahat. Maksudnya agak jahatnya gini. Kalau emang Tuhan izinkan, ya biar dia sama saya, jangan sama yang itu. Gitu. Waktu itu. Jadi ya udah itu doanya seperti itu. Jadi itu akhirnya saya doakan. Dan saya dikuatkan dengan satu orang istri pendeta juga di Solo juga. Dia ngomong seperti ini. Waktu itu kan teman kantor ya. Dia bilang, Mas Ferry itu kan orang yang kalau ibadah itu kan sering di mimbar. Orang yang sering di mimbar itu enak, Mas. Enaknya gimana, Bu? Kamu minta apa aja sama Tuhan pasti dikasih. Apalagi masalah jodoh. Nah, itu. Langsung di sini ting gitu. Ini kesempatan ini. Akhirnya waktu itu ya udah saya wis pokoknya tetap ya. Saya doakan 5-6 bulan itu saya doakan. Doa dulu waktu itu. Belum deketi ya. Habis itu bulan Juli kalau nggak salah, saya berani ngomong sama mentor saya waktu itu, Pak Henry. Saya bilang, saya mau suka sama cewek. Menurutmu gimana? saya langsung bilang kayak gitu, jujur. Tapi waktu itu saya belum deketi. Akhirnya dia ngomong, ya kalau kamu udah siap, oke jalan aja itu. Ya udah, saya ngomong itu di pertengahan tahun. Saya nggak pernah update ya, nggak pernah update. Itu nggak pernah laporan sama Pak Henry. Saya pendekatan saya sejauh mana gitu kan enggak. Januari awal itu saya beranikan diri. Istilahnya kalau sekarang kan nembak gitu, kan nembak. Akhirnya eng jawabannya mau sudah. Saya kaget, gelem ini. Wah terharu saya, Pak. Saya sekti ya. Sekti. Kayak gitu.
Akhirnya dari situ Ko Henry kaget. Saya bilang Ko Henry itu kaget. Saya bilang, saya ada jadian. Mbak siapa? Kayak ini. Loh, masih toh? Tak kira udah nyerah. Wah, saya cuma batin saya, wah nganyel kayak. Dikirain saya gagal. Masa saya gagal masalah kayak gini ya. Gitu. Tapi habis itu ya berjalan. Kita sama-sama orang yang tidak pernah pulang ke rumah. Saya sama pacar saya itu nggak pernah, sama istri saya kan nggak pernah pulang ke rumah. Dia kos, saya juga tinggalnya waktu itu di gereja. Kalau nggak di gereja ya di kantor. Gitu. Ya gitu. Berjalannya waktu. Tapi saya mau ngomong di masalah di awal saya memulai yang namanya berpacaran. Kalau sesuatu banyak orang kan takut ya. Kalau kamu mau suka sama orang itu harus ngomong dulu. Itu kan seakan-akan tuh menjadi sesuatu hal yang menakutkan. Yang akhirnya kita sembunyi-sembunyi. Kalau kita tadi ngomong purity, kalau kita ngomong apa namanya motivasi tadi Arinda bilang motivasi yang benar. Kalau kita mulai suka sama orang, kita mau membedakan motivasi yang benar sama kita mau cari muka di hadapan orang yang kita suka itu susah. Benar nggak? Kalau bahasa kasarnya ya apa? Kisah lah ya. Bahasa kasarnya seperti itulah ya. Jadi pokoknya kalau di depan dia cari muka lah. Itu. Ya, pada waktu itu saya beranikan diri karena apa? Ya karena saya dimentori Ko Henry itu sejak tahun berapa ya? Ya begitu awal-awal pergerakan ini dimulai, saya sudah menjangkaukan diri sama ya Ko Henry ini. Dari awal-awal saya sudah ya kemana-mana juga ikut gitu. Waktu itu saya mulai mengerti maksud dia ketika saya salah itu dulu awal-awal itu ketika saya salah saya mulai belajar dari situ itu. Kesalahan saya yang dulu jangan sampai saya mengulangi lagi. Akhirnya karena waktu saya melakukan kesalahan, langkah yang salah, itu akan mempengaruhi banyak hal. Tadi yang saya katakan, nanti akan mempengaruhi dosa-dosa yang lain, akan berusaha menutupi dosa-dosa yang lain. Begitu juga ketika saya mau memulai ini, saya juga ngomong. Biar saya nggak ada sesuatu hal yang harus saya tutupi gitu loh. Ya, tutupi dari leader saya seperti itu, dari bapak rohani saya. Akhirnya ya saya berjalan. Tidak berhenti di situ aja. Ketika saya mulai mendekati gitu, berjalan 2 bulan, saya mulai ngomong sama, waktu itu kan kita diajarkan ya, kamu harus punya orang di atasmu, kamu harus punya orang yang sepantaran, kamu harus punya orang yang ada di bawahmu, biar kita bisa saling belajar seperti itu. Saya mulai sharing sama teman dekat saya. Saya mulai suka sama seseorang. Maksudnya biar orang itu mendukung, biar saya juga tidak salah ambil langkah. Kemudian saya mulai konfirmasi sama anak-anak di bawah saya. Nah, anak saya waktu itu, ya bintang tamu yang sebelumnya itu salah satu yang tak ceritain, Dama itu. Kan saya ngomong, saya mulai suka sama seorang, menurut kalian gimana? Saya cerita cuma sama 2 atau 3 orang. Enggak semuanya tentunya ya, orang-orang yang sudah siap untuk. Akhirnya mereka oke, konfirmasi gitu. Ya, saya jalan terus, akhirnya itu. Dari situ saya menguji menguji nurani saya sendiri gitu loh. Saya berani jujur enggak dong. Saya berani istilahnya jujur. Untuk memulai ini saya berani jujur enggak. Kalau saya enggak berani jujur, itu akan sangat berat. Ke belakangnya nanti pasti akan berat, tambah berat. Akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup saya. Tapi ketika saya berani jujur di depan, itu semuanya akan enak. Tapi kalau kita enggak jujur di depan, ya itu tadi yang tadi saya bilang, dosa kesalahan yang lain akan kita harus berusaha menutupi itu tadi. Itu kalau saya ya, pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi kemudian untuk menjaga kekudusan itu cukup berat sekali. Apalagi kalau sudah main bareng, sesimpel kita boncengan. Gitu. Kalau boncengan belum apa-apa sudah boncengnya sudah kayak perangko kayak gitu kan.
satu hal yang melihat pelayan Tuhan yang seperti itu tuh kan, saya langsung tutup mata. Gini tapi, maksudnya, aduh, kok bisa kayak gitu ya itu. Nah, istilahnya kita ngomong kita jaga kekudusan, tapi kalau kalau pacaran aja lihat dari cara boncengnya udah seperti itu, udah gadeng-gadengan tangan. Nah, selama pacaran, saya dulu pacaran itu cuma 2 tahun. Hari ini nembak, serang seminggu saya ngomong, kita pacaran 2 tahun aja, habis itu kita nikah. Karena saya jujur, saya pacaran yang serius itu umur 29, jadi udah lumayan berumur. Tapi dibandingkan sama teman saya yang satunya yang kapan hari jadi narasumber itu ya lebih muda saya lah. Kalau dia kan sudah hampir expired ya. Seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau saya jujur di depan semua untuk masalah hubungan. Ini biar apa? Biar untuk saya menjaga kekudusan itu tidak susah gitu loh. Kalau dari depannya aja sudah susah jujur, kita pasti akan tertuduh terus. Nah, kan mulai kita yang namanya backstreet ya, pacaran zaman dulu kan backstreet lewat pintu belakang gitu. Saya sudah ngalami nggak enak, saudara. Lewat pintu belakang itu nggak enak. Mau kencan kita harus sembunyi-sembunyi dulu. Itu ada enggak ya? Itu ada enggak ya? Kita dulu mau nganter pulang aja harus sembunyi-sembunyi. Ya. Ada enggak ya? Gereja ada sepi belum ya? Baru bisa nganter pulang. Nggak enak, seperti pencuri. Enggak, karena apa? Karena kita dari awal nggak jujur. Dan itu pasti akan menimbulkan dosa-dosa yang lain. Sesimpel anak muda zaman sekarang kan seperti yang dikatakan Arinda tadi ya, mungkin agak beda ya. Kalau zaman dulu kan belum WA aja belum ada gitu. Zaman saya waktu itu. BBM kan aja belum ada, adanya masih SMS. Dulu SMS-an kayak gitu. Mahal, pacaran dulu itu mahal. Kalau sekarang fit call aja gratis ya. Kalau dulu mahal pacaran tuh harus SMS kayak gitu. Jadi dari situ saya belajar hati nurani saya untuk saya latih gitu loh. Biar apa? Biar saya ajarin hati nurani saya biar dosa saya itu tidak menutupi kekudusan Tuhan untuk memulihkan hidup saya seperti itu. Itu yang apa namanya? Kekudusan yang bisa saya sharingkan ya melalui pengalaman saya pribadi gitu. Tapi kalau kita ngomong zaman sekarang, anak muda zaman sekarang apalagi sekarang teknologi sudah mulai maju ya, mungkin banyak hal yang bisa dimulai, tapi satu hal yang harus kita mulai itu dari hati kita. Hati kita itu harus selalu aware, harus selalu waspada. Kalau sekali kita bikin kesalahan, hati-hati. Kalau kita sudah bikin kesalahan, ya untungnya saya belajar dari kesalahan saya yang lampau gitu. Ketika saya belajar dari kesalahan saya yang lampau, saya akhirnya bisa memulai satu hal yang ya mungkin tidak begitu buruk lah bagi saya lah seperti itu. Dan ada satu kesaksian waktu itu saya saya kan di SMI kan, awal-awal SMI di Surabaya itu buka. Saya kan kemana-mana diantar, saya tidurnya di SMI Nagel karena tugasnya di SMI Geraha, setiap hari kan diantar gitu. Ngobrol-ngobrol di mobil itu lucu. Saya tanyain, Mr. Ferry udah punya pacar? Saya jawab, belum ini. Terakhir pacaran kapan? 8 tahun yang lalu. Mereka kaget ya. Kaget kayak melihat sesuatu yang berlian 2 kilo itu. Benar-benar kaget. Anak Surabaya itu kaget. Masa kayak gitu toh? Iya, saya nggak pacaran 8 tahun. Dia terus ngobrol kayak gini. Yang cewek ini, cewek. Kalau saya itu pacaran ya, ini pacar saya. Tapi kan dia nggak tahu, saya punya ban serep berapa. Wah,
Saya langsung, weh, sampai kayak gitu. Ini anak Tuhan loh. Kalau saya ngomong, ini anak Tuhan. Ini anak Tuhan, ini pelayan Tuhan. Kayak gitu ya. Bagaimana kita mau jaga kekudusan? Kalau simpel kita jalin hubungan sama hubungan soal pacaran aja seperti itu. Bagaimana kita mau jaga kekudusan yang lainnya? Kita akan justru semakin kita misalkan kita mau lebih kudus lagi, tapi kalau ini nggak kita bereskan akan semakin, karena itu akan semakin narik kita ke belakang, tapi kita akan semakin maju. Syaratnya kita untuk maju ini akan harus dilepaskan. Selama ini nggak kamu lepaskan, ya kamu nggak akan bisa maju terus. Kayak di sini tuh ditarik pakai karet gitu loh, ya pakai karet. Ya akhirnya kita lari, ya kita bisa awal-awal kita bisa lari. Tapi begitu karetnya itu udah mentok melarnya, kita udah nggak bisa lari lagi. Akhirnya kalau kita nggak kuat, kita akan terpental, justru akan lebih jauh lagi kita terpental ke belakang. Itu yang saya alami, Lise. Itu kira-kira Mbak Wi. Dari yang Mas Ferry katakan tadi, saya jadi belajar gitu ya. Iya, kita jadi belajar ya Mbak Arinda ya. Gitu kan. Kita sama-sama belajar gitu ya. Maksudnya poinnya Mbak Arinda sendiri dapat apa ini dari Mas Ferry? Jadi pandangan Mbak Arinda sendiri gimana Mbak Arinda tentang yang Mas Ferry kemukakan tadi? Waduh. Ya karena gimana ini? Bingung ya saya ya, karena belum mengalami. Jadi tapi saya menyoroti tadi ada beberapa hal yang bagi saya menarik ya, karena tadi kan tentang karet-karet tadi itu loh ya. Jadi kan kalau kita tidak terbuka dari awal, kesalahan itu akan mengikat dan kita akan tetap berjalan. Tetapi kalau itu sudah mentok ya, melarinya itu akan terpelanting ke belakang itu jauh lagi kan. Nah itu bagi saya juga pesan ya, satu pesan buat generasi muda. Dan tadi ada banyak juga tentang berhubungan, tentunya semua harus diawali dari kejujuran ya, harus belajar untuk terbuka. Bahkan kalau kita pun berbuat salah, apalagi Mas Ferry ini kan dulu seorang pemimpin ya. Saya ingat banget Mas Ferry itu mentor pertama saya. Mungkin Oh dia iya toh? lupa ya. Masa toh? Mas Ferry ini, ya waktu saya SMP. Jadi ada pelayanan di sekolah saya. Waktu itu saya belum ikut Fire Generation. Saya ikut ibadah di sekolah dan mentor saya itu Mas Ferry. Dan Aku lali ya. saya SMP. Saya SMP waktu itu. Dan itu bagi saya kan respon hati yang bagus yang diutarakan oleh Mas Ferry tadi ya, terutama dalam hubungan. Kalau selevel Mas Ferry itu seorang pemimpin, dia berani untuk terbuka ya, dia berani untuk ngomong bukan hanya sama orang di atasnya, tetapi yang saya kagumi dia berani jujur di anak-anak di bawah gitu loh. Dia berani katakan apa yang terjadi pada anak-anak yang di bawah, tentunya anak-anak yang sudah siap. Nah, saya merasakan itu sekali sih, karena menjadi pemimpin kan kadang selalu dilihat gitu ya, selalu terlihat di mimbar tadi ya, Mas Ferry itu katakan. Kadang itu membuat kita sulit untuk mengakui ketika kita tuh salah. Entah itu kesalahan dalam pengambilan keputusan, salah dalam mengambil sikap, ya ada dosa yang lalu mungkin terulang kembali karena kita tidak aware tadi, kita tidak menjaga hati nurani kita sehingga kita mengulanginya lagi. Dan itu butuh keberanian sih ya, itu butuh keberanian yang ekstra untuk ngomong bahwa aku ini salah gitu loh. Karena kerap kali kita ngomong hidup orang lain itu salah. Ini salah, pengambilan keputusanmu salah karena kita sebagai pemimpin. Tapi jarang sekali untuk ngomong bahwa aku ini salah gitu loh. Aku mengakui kalau aku ini salah,
keputusanku salah atau ada perilaku yang salah. Tadi kan Mas Ferry ngomong ada kesalahan ketika menjalin hubungan di awal-awalnya, tidak takut untuk ngomong gitu loh. Dan itu yang bagi saya itu yang dibutuhkan oleh pemimpin-pemimpin muda zaman sekarang ya, kerendahan hati untuk berkata yang sejujurnya. Kalau memang kita lemah, yang kita ngomong saja, kita sedang ada dalam kondisi lemah dan kita butuh teman-teman, kita butuh keluarga untuk menguatkan. Malah teman-teman di kanan kiri kita bisa ngerti, mentor kita bisa tahu bahwa kita sedang dalam kondisi yang butuh ditolong, dan itu akan tidak semakin menjerumuskan hidup kita untuk jatuh lebih lagi gitu loh, karena kita nah, dan itu yang bagi saya bisa diteladani ya. Salah satu contoh teladan yang saya bisa ambil tadi dari kisah yang Mas Ferry ceritakan ya. Kalau hubungan ya tentu tadi yang ada ban serep ya, itu kan sekarang sudah bukan lagi guyonan, malahan itu bukan sesuatu yang malu gitu loh. Malah sekarang diumbar gitu kan. Anehnya Bangga ya. zaman sekarang kan ya malah bangga punya ban serep. Ini bukan ban mobil ya. punya punya apa sampingan, aduh sampingan ya. Punya ban serep yang lain itu malah kebanggaan. Nah, itu kan yang hari ini terjadi gitu loh. Malah saya enggak bisa ngomong itu apa ya, mungkin hati nurani mati atau apa, saya juga tidak bisa menghakimi itu. Mungkin karena budaya pun juga berubah ya, yang tadi pacaran di zaman yang lalu itu mahal ya karena SMS ya, sekarang kan kita sudah bisa video call ya, semualah online kita bisa lakukan. Nah, tapi memang semua itu terjadi ya, perubahan, ada persoalan, mungkin ada banyak pilihan lah, ada banyak pilihan ya, kita kan hidup diperhadapkan dengan 2 pilihan toh, mau melakukan yang benar atau yang salah. Nah, bagian kita adalah memilih di sana. Nah, itu kan kembali kalau kita mau menentukan langkah hidup kita, itu kan kembali ke hati ya. Tadi Mas Ferry juga ngomong bahwa semua keputusan atau semua hal yang kita lakukan itu kan balik lagi ke respon hati kita. Itu kalau kita ngerti bahwa tadi ya ban serep itu tadi ya, itu tidak sesuai, itu tidak benar gitulah ya, itu melenceng, kita bisa cut itulah, kita bisa potong itu. Kalau kita merespon respon hati kita tuh benar, pasti kita bisa potong apa mungkin ada ya, itulah makanya kita butuh berproses ya, agar hati nurani kita tuh juga bisa mengingatkan kalau kalau oh ini udah mulai salah gitu kan, pasti ada kayak ada perasaan yang ngomong, oh ini kamu udah mulai salah nih ya, atau ini kamu nggak bener nih ya. Itu harus kita proses, dibentuk lebih lagi hingga akhirnya kita bisa belajar untuk menjaga hati tadi ya, menjaga hati ya, baik menjaga hati untuk satu saja, tidak punya ban serep yang lain ya, juga menjaga hati tentunya dalam kita sebagai anak Tuhan gitu. Itu sih. Wow, oke. Yang saya garis bawahi sih lebih ke keterbukaan itu awal pemulihan ya. Ketika kita boleh terbuka dengan orang lain, maksudnya dalam artian yang berkapasitas untuk tahu apa yang kita lakukan, itu akan lebih kayak penjaga kita juga gitu loh. Selain daripada kita menjaga hati nurani kita sendiri, tapi juga ada orang lain yang kayak ikut jaga kehidupan kita juga gitu. Mentor gitu-gitu yang membuat kita juga dijagani gitu ya, dalam artian seperti itu. Benar nggak sih? Iya. Ya, betul, Mbak. Benar. Ya, sama saya setuju dengan apa yang kalian berdua kemukakan tadi. Ketika ada sesuatu yang menarik kita sampai kita nggak bisa bergerak maju, kayak yang tadi ya Mbak Arinda perbincangkan juga gitu, apa namanya, banyak orang pengen sesuatu perubahan yang luar biasa gitu ya, banyak orang pengen sesuatu berubah dan baik gitu ya, tapi tidak mau meninggalkan yang lama gitu ya. Benar nggak Mbak Arinda? Tadi waktu kita bincang-bincang sebelum
kita ini. gitu ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang, kita sudah bincang-bincang dulu gitu ya. Jadi sebelum Tadi tinggal kelihatannya. Iya. Benar nggak sih? Apa namanya? Pengen ada yang baru dalam hidupnya, tetapi nggak mau meninggalkan yang lama ya Mbak Rinda ya. Iya. Ya banyak. Saya pribadi juga pernah mengalami itu tentunya ya. Kadang pengen sesuatu yang baru tetapi tidak mau mengosongkan yang lama. Selalu gembar-gembor berusaha, aku pengen berusaha mengerti Yesus ya. Sementara banyak yang lain ya, dalam tanda kutip, dosa, kesenangan pribadi, keinginan pribadi itu masih ada dalam hidup kita. Jadi kita ya nggak bisa temukan itu kan. Kalau murid Yesus, waktu Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, itu kan kamu bukan lagi menjala ikan, kamu sekarang menjala manusia. Dan kalimat berikutnya itu kan mereka langsung meninggalkan semuanya. Bahkan dengan jelas dikatakan meninggalkan semuanya untuk mengikut Kristus. Nah, itu pun juga bagi saya itu pesan yang penting gitu loh. Kalau kita mau jadi murid Kristus, kita mau jadi anaknya ya, otomatis ketika kita pengen mengerti pribadi Yesus itu lebih lagi, kita juga harus berani untuk meninggalkan yang lama, hidup kita yang lama, dosa-dosa kita, kesalahan yang pernah kita lakukan, itu kita harus berani mengambil keputusan untuk tinggalkan itu dan mulai um, hidup ya dengan manusia yang baru tentunya ya. Maka akan ditambahkanlah sesuatu yang baru, suatu hal yang besar yang kita inginkan itu pasti Tuhan akan tambahkan ketika kita berani melepas sesuatu untuk pribadinya tentunya. Siap gitu ya. Sebelum kita mau Keren. tutup podcast kita, saya pengen dengar masukan, bukan masukan ya, nasihat dari masukan, nasihat atau apa yang ada dalam diri kalian yang kalian mau bagikan untuk sobat BMTV yang ada di rumah. Sebelum kita mau closing, dari Mas Ferry dulu nih, buat sobat BMTV yang ada di rumah, ada nggak sih pesan-pesannya untuk mereka? Pesan tentang apa nih Mbak Wi? Ya, tentang yang kita bahas ini dong. Oh, tentang kita bahas dong. Oh ya, untuk teman-teman semuanya ya. Jadi kalau kita mau menjaga kekudusan, ya, kita harus memulai dari hati kita. Ya, kalau hati kita sudah tidak punya hal-hal yang lain selain hanya mau menyenangkan Tuhan, otomatis kekudusan itu pasti akan mengikuti. Seperti di awal tadi saya sama Arinda katakan tadi, kekudusan itu dari Tuhan, dan kita tinggal menjaga aja. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, otomatis kekudusan itu akan semakin terlihat jelas dalam hidup kita. Semakin kita berusaha untuk hidup kudus dengan kekuatan kita tidak akan mampu. Karena pada dasarnya kita adalah manusia yang berdosa, kita sudah jatuh dalam dosa, tapi karena hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja yang mampu memberi kekudusan dalam hidup kita. Itu aja Mbak Wi. Siap. Terima kasih Pak Jenderal. Mbak Arina sendiri, boleh. Aduh, ya udah diborong tadi sama Mas Ferry. Sudah dikatakan semua ya. Kalau saya ya tadi kita udah bahas tentang kekudusan, share banyak hal di sana. Balik lagi lah ya, kalau Tuhan itu adalah terang ya. Kalau kita masih hidup dalam kegelapan dan kita buta akan itu, kita tidak ngerti bahwa apa yang kita lakukan itu salah, ya hati nurani kita mati, yang harus kita lakukan adalah mendekat, berlari pada pribadinya. Karena ketika kita semakin dekat dengan terang, maka terang itu akan menerangi kegelapan dalam hidup kita, dan kita akan menemukan, oh ini toh lubangnya. Kalau kita gelap kan kita tidak bisa tahu ya mana yang lubang dalam hidup kita. Tapi kalau kita semakin dekat dengan terang, maka terang itu akan menerangi kita yang gelap dan kita ngerti, ini lubangku, oh ini celah yang harus aku tutup. Jadi buat teman-teman semualah, ini buat teman-teman BMTV ya, generasi-generasi muda, ya balik lagi semua harus dilandaskan akan Kristus. Baik kau mau tadi kita sempat bahas hubungan juga, kau mau pelayanan, kau mau mengambil keputusan apapun dalam hidupmu, itu harus dilandaskan oleh
pribadi Tuhan sendiri gitu loh. Dibalik lagi ke hati. Karena saya tuh ingat ya ada satu ayat ya yang dalam 1 Samuel 16 ayat 7 itu kan katakan ya, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat hal yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi itu penting di ayat ini kita belajar bahwa yang ternyata kondisi hati kita itu penting dan kita harus jaga itu. Mungkin kita tidak bisa raih kekudusan itu, tapi ketika kita menjaga hati kita, maka kekudusan yang terimpartasi dalam hidup kita melalui pribadi Tuhan itu akan terus terjaga. Jadi bagian kita adalah menjaga hati dari kita yang masih muda ini sampai akhirnya nanti, sampai mendapat mahkota kemuliaan tentunya kita akan setia di sana. Dan nanti di akhir kita kan baru tahu apakah hati kita murni atau tidak. Jadi di akhir nanti semua baru ketahuan. Ini kita selama di dunia ini adalah proses untuk kita dimurnikan. Tapi untuk ngerti benar apakah hati kita murni ya di akhirnya nanti. Ini teman-teman terutama buat generasi muda, yuk ya kita belajar untuk berani mengatakan tidak pada dosa, walaupun itu sebuah budaya, walaupun itu sebuah gaya hidup yang teman-teman kalian atau generasi kalian itu lakukan, tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus berani katakan tidak, karena kita tahu bahwa dosa, mungkin gaya hidup yang tidak benar itu akan merusak budaya surga yang sudah ada dalam hidup kita. Jadi jangan takut intinya, jangan takut untuk ngomong salah, jangan takut untuk mengaku kamu salah, jangan takut juga untuk katakan dosamu. Keterbukaan awal dari pemulihan itu tadi. Itu saja Mbak Twinur. Terima kasih Terima buat kasih. kesempatannya. Ya, terima kasih buat Mas Ferry, Sok Ferianto, terima kasih buat waktunya, luar biasa sekali, saya belajar banyak. Sama-sama Mbak Wi. Ya, terima kasih buat Mbak Arinda, terima kasih sangat untuk waktunya. Satu hal yang saya garis bawahi, tentunya buat teman-teman yang ada di manapun kalian berada, yang kalian mendengarkan video ini, kalian lihat video ini, jelas kita harus belajar memelihara kekudusan itu, bukan? Karena di Matius 5 ayat 8 juga katakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi benar-benar kita menjaga hati kita, jaga kesucian hati kita, karena dari situ kita akan bisa melihat Allah yang hidup bersama dengan setiap kita. Amin. Nah, terima kasih Mas Ferry, terima kasih Mbak Arinda. Dan untuk Sobat BMTV yang ada di rumah, ataupun dimanapun kalian berada, ketika kalian melihat video ini, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan tulis di kolom komentar apapun yang kalian pengen bahas untuk podcast kita selanjutnya, ataupun ada pengen hal-hal yang dibahas di Berita Mujizat TV, kalian boleh komentar di bawah ini. Terima kasih, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Terima kasih. Terima kasih.